Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sana ada, bisa di zoom nggak sih? Di sana ada Mas Andre, kita memanggilnya Patua, dan Mamang Heru lagi ngiris bawang. Ini sekarang kita ada di Nikotin, tempat produksi kita. Anjay, samunan kretek paguh di kenyotna. Selamat pagi, kebetulan di sini sekarang waktunya pagi. Di sini gue mau apa ya? Gue bingung mau ngapain nih. Jadi kita ada masalah di apa namanya, di mesin press. Ada langsung 2 kali masalah minggu ini di mesin press. Pertama, karena kemarin masih bisa dipaksain ya untuk area belakangnya tuh. Untuk area belakang dia nggak ngejepit, nanti difotoin ya. Lalu untuk sore ngarakolah tenanaonnya. Untuk ini nih mati si modulnya, jadi si layarnya di sini nggak nampil. Kalau sekarang udah nampil nih. Nah, sekarang udah bisa terbaca temperaturnya dan detiknya, pokoknya nggak surung lah, wis urip. Sabari ngarokok ya. Jadi di sini mau ngejelasin apa sih permasalahannya, karena sesuai janji di channel ini kita akan membahas tentang sablon, tentang elektronika, dan juga tentang otomotif. Maklum kita mamang sotoy, jadi semuanya kita tampung lah pokoknya. Pertama saya akan menjelaskan untuk masalah dari matinya ini kenapa sih, untuk matinya si mesin press. Soalnya ini untuk tipe apa sih nih, Bemerseb atau apalah, pokoknya kayak gitulah. Langsung saja ya saya jelaskan ini untuk masalahnya seperti apa. Dibalik pula kameranya ya. Nah teman-teman, kalau misalkan mesin press teman-teman sabloner bermasalah, jangan dibuang dulu. Ini jangan dibuang dulu. Saya sedikit perjelas ya, saya sedikit jelaskan untuk proses pengecekan dan juga cara menanganinya. Di sini sudah saya pasang sih ya. Jadi di sini ada 7 segmennya di sini nih. 7 segmen di sini untuk nampilin si temperatur sama nampilin si waktu. Dan di sini ada bagian modul jadi satu ya. Ini power supply sama output dari si di sini ada ini ya, sistem minimum. Oh iya saya lupa, di sini ada sistem minimum. Kebetulan IC-nya sudah saya udah dihapus sama yang memproduksinya. Nggak tahu ini pakai Atmega atau pakai apa namanya, APR juga Atmega. Gak tahu pakai Atmega, gak tahu pakai microchip, gak tahu pakai Motorola. Yang jelas di sini ada sistem minimum. Ini modul ini nih sistem minimum. Terus juga ada ini juga 7 segmennya juga. Tapi di sini biasanya jarang bermasalah ya. Kalau untuk sistem minimum itu selama ada konsleting jarang masalah. Kebanyakan di sini ya, kalau misalnya mati total tuh kebanyakan di sini.
Jadi di sini ada IC 7805. Ini untuk stabilisasi dari dalam 5 volt ya, stabilisasi tegangan 5 volt. Di sini ada trafonya. Jadi kalau misalnya punya teman-teman mati total, pertama kita cek si output dari trafo ya. Kita bisa menggunakan multitester analog atau multitester digital. Kelihatan ya, ini untuk modulnya masih kelihatan, soalnya ini 2 lapis. Ini untuk modul 2 lapis, terus dia campur ya, ada SMD, ada komponen SMD-nya juga, ada komponen biasanya juga ya. Jadi ini pakai dioda SMD, itu bisa teman-teman lihat. Nah, bisa teman-teman lihat kalau misalnya kita sederhanakan, dia jadinya rectifier, dia dibagi 2, 44 sama dengan 8. Rectifier 1 sama rectifier 2. Terus di sini ada 7805 untuk ini, untuk dari keluaran rectifiernya jadi 5 volt. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi kalau misalnya dia mati total, kita cek bagian output si trafo. Ini bekas saya putusin ya, karena untuk kirain saya ada konsleting, soalnya saya nebak ada konsleting di sini, jadi si tegangan trafonya drop. Di sini 5 volt 5 volt ya, 5 volt 5 volt, 12 volt 12 volt. Jadi ini inputannya biasa 220, dan di sini kalau kita cek itu 12 volt. Terus dan dari sini itu seharusnya masuk ke dioda rectifier yang di sini dibangun oleh 4 dioda. Nah, bisa dilihat kebetulan di sini ada dioda yang short ya, dioda yang short. Jadi kalau misalnya diodanya short, ketahuan kok nanti keluarannya. AC-nya ada, tegangan AC-nya ada, tapi tegangan DC-nya nggak ada. Nah, setelah keluaran dari sini itu masuk ke LM7805. Jadi keluaran dari sini masih 12 volt DC. Nah, bisa dilihat ya, pokoknya ini 7805. Nah, untuk kakinya teman-teman bisa dilihat lah, pokoknya untuk susunannya tuh dia 1 2 3, 1 input, 2 ground, 3 output. Nah, untuk outputnya dia harus dipastiin 5 volt. Kalau misal kebetulan masalah yang kemarin di sini itu si 5 voltnya tuh nggak ada, jadi cuman AC-nya doang yang keluar ya, 12 volt yang ada inputan ke IC, tapi dia dalam bentuk tegangan AC. Nah, kebetulan kemarin ada masalahnya di dioda. Nah, dioda, jadi seharusnya ini pakai SMD, tapi saya ganti pakai dioda biasa, dan saya sambung pakai kabel seperti ini, soalnya nyoldernya agak susah ya. Saya nggak punya alat-alat khusus, sudah nggak punya. Kalau misalnya udah diganti dari sini, nanti seharusnya tegangan di sini udah ada 5 volt. Dan nah, dia di kaki nomor nomor 3 ya. Di kaki nomor 3 itu harus ada 5 volt, antara 3 sama tengah. Kalau misalnya di sini nggak ada, bisa cek ke sebelumnya, yaitu di nomor 1 ke nomor 3. Kalau misalnya di DC nggak ada, coba di AC. Untuk anak-anak elektronika pasti ngerti lah. Dan kalau misalnya di sini nggak ada, otomatis sudah pasti ada masalahnya tuh di trafonya. Nah, mungkin segitu aja ya untuk penjelasan yang modul ini nih. Bukan modul sih, ini sebenarnya power supply, cuman disatuin sama output dari sisi pinnya ini untuk mengatur
untuk terminal dari temperatur dan dari limited switch, jadi saat dia ditekan waktunya dia bisa main. Kalau untuk di sisminnya itu jarang ada kerusakan ya teman-teman. Nah, ini saya ganti diodanya karena masalahnya DC-nya nggak ada, tapi AC-nya ada. Nah, terus ada satu masalah lagi nih. Saat dipres, si kaosnya tuh bagian depannya tuh rata, tapi si bagian belakang ke arah sini dia nggak kepres gitu, nggak halus. Nah, teman-teman bisa ngeceknya di sini nih. Jadi saat kita tutup, nah seperti ini. Jadi depannya rapat, belakangnya enggak. Dan ini nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Pokoknya saya pastikan untuk uploadannya ya paling beda sehari lah sama yang ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya ya, dari Nikotin. Saya sendiri Martin. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk ditanyakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe juga dan ditanyakan. Kalau ada pertanyaan dan di like juga, dibagikan juga kepada teman-teman. Sekian dari Martin, dari Nikotin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.